Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam acara Satu Bagi Sapaan Firman Tuhan bagi kita pada tanggal 6 Desember 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau berdoa kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Hagai 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu tema yang boleh saya ambil dari ayat ini adalah tetap tenang dalam Tuhan. Bapak Ibu, kitab Hagai adalah berisi pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Hagai kepada bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan di Babel. Jadi pesan utama dari kitab Hagai ini adalah pembangunan kembali reruntuhan bait suci sebagai akibat dari perilaku bangsa Israel yang menjauhi Tuhan. Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk meruntuhkan tembok Yerusalem dan bait suci itu karena ketidaksetiaan bangsa Israel dan pemberontakan mereka terhadap hukum-hukum Allah. Dalam konteks akhir zaman ya Bapak Ibu Saudaraku, pembangunan bait suci berarti kebangunan rohani, yaitu maksudnya bahwa tidak terletak kepada material atau bersifat material yaitu gedung gereja, tetapi lebih kepada bersikap rohaninya, kebangunan rohaninya yang ingin dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan penekanannya kembali oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19, demikian juga berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan proses pemulihan bagi bangsa Israel di masa-masa sulit yang mereka alami karena pembuangan di Babel, Tuhan sempat dan Tuhan berpesan kepada bangsa itu di ayatnya yang ke-5 sampai 2 kali. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Dan penekanannya kembali di ayat 6 adalah ada kata janganlah takut. Ya, artinya bahwa kata ini ingin menunjukkan bahwa bukti bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggal diam melihat keadaan umat yang dikasihinya dalam keadaan goncangan yang besar. Artinya Bapak Ibu, ada 3 pesan yang perlu saya sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bertobatlah dan tinggal tenang serta percaya. Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan demikian Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa bagian yang pertama ini, pesan yang pertama ini ingin mengingatkan kita bahwa panggilan untuk bertobat, yaitu kembalilah kepada jalan-jalannya Tuhan,
ketika kita sempat dan pernah mengalami kehidupan di masa kelam atau kegelapan, kita harus tahu kepada siapa kita berpaut dan kepada siapa kita berharap, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita menghadapi goncangan besar, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah memuji dan memuliakan Tuhan, perbanyaklah merenungkan firman Tuhan. Maka ketika kita melakukan, ketika saudara melakukan semuanya itu, maka ketentraman diri, ketenangan batin, dan damai sejahtera akan kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah Tuhan adalah kota benteng kita. Jadi suatu tempat yang tidak dapat diguncangkan, yaitu waktu kita tinggal dalam kerajaan Tuhan. Di Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengaduan kita yang pertama, bukan manusia dan dunia ini. Yang ketiga adalah bahwa jangan serakah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan sudah begitu muak melihat keserakan manusia yang tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Menjadi kecaman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan kita. Jangan pernah serakah, jangan ambil hak orang lain, sebab Tuhan akan membalas segala perbuatan kita menurut baik buruk yang kita lakukan di dunia ini. Oleh sebab itu, ambil sisi positifnya Bapak Ibu dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang menyapa kita supaya kita tetap tinggal tenang dalam Tuhan, baik dalam goncangan besar sekalipun. Bisnis, pekerjaan, pelayanan, tentu kita pernah mengalami goncangan, tetapi ingat bahwa Tuhan lebih tahu dan memberikan segala sesuatunya bagi kita tepat pada waktunya dan dalam keadaan yang baik pula dan yang penuh damai sejahtera. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini, oleh kemurahan-Mu Tuhan memberikan kehidupan baru bagi kami, hingga kami boleh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami perdengarkan. Mari Tuhan berkati hati kami, biarlah kami Tuhan tetap menjadi orang-orang yang tahu akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu Tuhan dalam kami sepanjang hari ini. Doa dan kerinduan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.